것이 지금 아감과 빛이 사랑은 상대적 귀에 그러니 내려줘 숨을 쉬어 가지고 이름을 숨겨 끝에 잊혀지지가 않으려 도강지가 됐어. 도강지가 됐어! My Name Undercover 2021. Episode sebelumnya kita mengetahui seorang wanita yang bernama Yeon Jiwo telah memutuskan berlatih bertarung untuk bisa membalaskan dendam sang ayah. Singkat cerita, dalam pelatihannya terus saja bertempur untuk membalaskan dendam tersebut. Dia pun hidup untuk organisasi. 5 tahun kemudian, Yeon Jiwo berganti nama menjadi Oh Hae-jin, menyusup ke dalam departemen kepolisian untuk mengungkap siapa pembunuh ayahnya. Karir Oh Hae-jin sebagai kepolisian, dia pun menjadi sebuah sorotan dan menghajar seluruh para berandal dengan brutal. Namun tanpa sadar, seseorang yang pernah bertemu dengan Oh Hae-jin, salah satunya adalah orang yang paling mengerikan. Dialah si Do-chul yang sekarang sudah menjadi bos mafia dan dia mempunyai sebuah dendam kepada bos Mojin. Tanpa basa-basi, si Do-chul langsung mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan. Bagaimanakah kabar selanjutnya? Kita akan bahas sampai tuntas. 죽여! Di awal episode 4, seluruh para kepolisian termasuk Oh Hae-jin sudah ada di TKP. Gelanggang pertarungan telah diobrak-abrik oleh si Do-chul, namun mereka semua belum mengetahui. Di sisi lain kita diperlihatkan bos Mojin yang ada di rumahnya melihat dari CCTV apa yang telah diperlakukan oleh si Do-chul. Semua para konco-konconya telah dibantai habis bahkan dibunuh. Ini yang disebut dengan peperangan. Ternyata si Do-chul sekarang sudah berubah. 조직원은 경찰을 믿지 않는 법이죠. Kembali lagi kepada TKP, di mana mereka telah menemukan pil hitam jenis narkoba yang terbaru, tanpa jejak, tanpa ada sesuatu yang tertinggal di dalam tubuh. Kemudian ini akan menjadi sebuah pertentangan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja detektif Jeon ada yang menghubungi. 좀 더 알아봐. 나 우측. Selang beberapa lama kemudian, tempat pemakaman seluruh anak buahnya bos Mojin. Ternyata detektif Jeon diminta oleh ketua untuk datang ke tempat ini dan akan melihat bagaimanakah status bos Mojin. 한 분만 가시죠. Sungguh tanpa diduga, kepala kepolisian Cha Gi-ho langsung menemui bos Mojin dengan semaringah bahwa ini adalah sebuah reputasi yang sangat buruk. Sebagai kepala polisi, dia sangatlah senang karena anak buahnya bos Mojin telah dihajar habis-habisan oleh orang misterius. Harga diri yang sangat diruntuhkan. Namun bos Mojin ini tidak ada apa-apanya.
우리 속에 있었으면 벌써 칼 맞아 죽었을 텐데. 우리 빨리 끝을 보자. 무슨 수를 써도 난 날 못 잡아. Di sisi lain, kita diperlihatkan detektif Jeon yang membagikan kartu nama supaya bisa mengungkap siapakah pembunuh mereka semua dan membantai sampai habis. Namun anak buahnya Bos Mojin tidak akan pernah buka mulut karena ini adalah bukan soal hukum, tetapi soal harga diri dan reputasi. 근데 도대체 그 쌍년은 어디 숨어 있는 거야? 너는 이제 먹을 수도 없잖아. Dan inilah dia, seseorang yang telah membantai habis dengan brutal. Salah satu mantan anggotanya Bos Mojin, dialah si Docul yang sudah menjadi bos mafia. Kemudian kita akan beranjak ke kantor polisi. Seluruh para detektif status narkoba sangatlah bingung terhadap apa yang telah terjadi. Salah satu dari mereka telah mendapatkan sebuah rekaman CCTV dan diduga ternyata itu adalah si Docul, di mana Oh Hae-jin telah mengetahui bahwa orang tersebut adalah yang telah memperkaosnya beberapa tahun yang lalu. Dengan seperti itu, seluruh para kepolisian yang dipimpin oleh Cha Gi-ho mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengadu domba dua geng mafia. Setelah mereka lengah, baru mereka akan ditangkap. 최무진이 자존심 상했거든. 광고 풀어줘. 아니, 당분간 말이야, 당분간. Kemudian ketua Cha Gi-ho langsung memaparkan rencananya akan membebaskan salah satu buronan tentang penyebaran narkoba yang telah mereka tangkap beberapa waktu yang lalu. Dan ini hanyalah sebuah pengalihan saja untuk bisa memancing dua bandar mafia ini keluar. Namun rencananya ketua Cha Gi-ho telah dibocorkan oleh Hae-jin kepada Bos Mojin. Sungguh taktik yang sangat luar biasa, di mana Bos Mojin mengetahui rencana para polisi. Mereka pun akan melakukan tindakan selanjutnya, di mana Bos Mojin memilih untuk meredam semua masalah yang telah menimpanya dan tidak melakukan pergerakan sesuai informasi dari anak buahnya Hae-jin sebagai polisi. Mereka semua hanya akan menenangkan seluruh para pelanggan narkoboy. 바이어들도 불안해하고 있어요. 애들한테 네가 한번 가봐. Selang beberapa lama kemudian, Hae-jin langsung memberikan informasi kepada Bos Mojin. Pengkhianat dari dalam akan bertemu dengan Cha Gi-ho sebagai polisi, maka Hae-jin akan mencari tahu oleh diri sendiri menggunakan motor dan memakai helm pulpes supaya tidak diketahui oleh siapapun. Di sisi lain kita diperlihatkan ajudannya Bos Mojin yang langsung datang kepada para bos pelanggan untuk bisa menyebarkan narkoboy. Mereka semua sudah tidak tahan untuk menjualnya, namun semua pelanggan tidak bisa mengira. 대신 한 가지는 명심하십시오. 판도는 목숨입니다. Singkat cerita, setelah menguatkan seluruh para pelanggan, ajudannya Bos Mojin yang bernama Jung Tae-cho, dia langsung mendapatkan sebuah surat dalam dashboard mobilnya. Langsung saja melihat apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja ternyata itu adalah sampel narkoboy pil hitam milik seseorang dan ada sebuah surat untuk menemuinya di suatu tempat. Tanpa basa-basi, Tae-cho langsung datang. Namun di sisi lain, kita diperlihatkan kepala polisi Cha Gi-ho. Dia langsung datang ke tempat ini untuk bisa bertemu dengan seseorang. Siapakah dirinya? Di mana Hae-jin sudah berada di tempat lain. Dia terus saja mengintai. Tanpa sadar, mereka pun saling mengintai. Sungguh tanpa diduga, apakah ajudannya Bos Mojin yang bernama Tae-cho adalah seorang pengkhianat bekerja sama dengan kepala polisi Cha Gi-ho. Kemudian Hae-jin yang sedang menyamar menjadi pemotor menggunakan helm pulpes, dia langsung berada di sebuah ketinggian. Tiba-tiba saja detektif Juan langsung datang. Untung saja dalam pertarungan tersebut, Hae-jin berhasil meloloskan diri dari teman polisinya dan dia tidak mencurigai siapapun.
Tanpa basa-basi, Hae-jin langsung membawa motor untuk kabur dari tempat ini. Sedangkan di sisi lain, si Tae-jo bertemu dengan Cha Gi-ho. Dengan rasa iba dan takut, tiba-tiba saja Hae-jin ada di belakang melihat bahwa Tae-jo bertemu dengan Cha Gi-ho. Apakah dia adalah seorang pengkhianat? Kemudian selang beberapa lama setelah itu, detektif Jeon langsung bertemu dengan Cha Gi-ho, mengatakan bahwa dalam kepolisian ada mata-mata bos Mojin. 최무진이 우리한테 사람 심어놓은 건 확실하네. 너 오혜진 형사 좀 지켜봐라. 오영사가 정보원이라면 그렇게 안 그러면 가자. Singkat cerita, Hae-jin yang sekarang sudah pulang ke rumah dengan keadaan terluka parah melaporkan kepada bos Mojin bahwa Jung Tae-jo ada di tempat tersebut bertemu dengan Cha Gi-ho. Dan di belakang sana ternyata si Tae-jo sudah ada di tempat ini, mengatakan bahwa mereka menunggu pergerakan organisasi apa yang akan dilakukan oleh bos Mojin. Sedangkan Tae-jo langsung mengatakan kepada bos bahwa seluruh para pelanggan narkoboy telah ditenangkan. Mereka semua bersedia untuk menunggu arahan dari kita semua. Setelah itu, si Tae-jo langsung disuruh keluar oleh bos Mojin melakukan aktivitas seperti biasanya. Apa yang telah dilakukan oleh Tae-jo, ternyata dia telah dijebak oleh seseorang akan bertemu dengan si Do-chul, padahal itu adalah jebakan. 아감과 빛이 사랑의 상대 좀 피해 그러니 내려줘 숨을 쉬어 가지고 이름을 숨겨 끝에 잊혀지지가 않으려 형을 찾으면 바로 죽여. Kemudian keesokan harinya Hae-jin langsung datang ke rumah sakit forensik polisi untuk bisa menanyakan tentang senjata yang telah diberikan kepada mereka. Dari manakah asalnya, siapakah yang telah memiliki senjata tersebut. Menurut informasi, ternyata senjata itu adalah milik dari kepolisian beberapa tahun yang lalu. Dengan seketika, akhirnya Hae-jin pun langsung datang ke kantor polisi. Yang sekarang, detektif Jeon melihat gerak-gerik dari Hae-jin sangatlah misterius sekali. Setelah itu tiba-tiba saja Cha Gi-ho keluar dari ruangannya tanpa basa-basi. Hae-jin mengatakan siapakah tentang pemilik senjata tersebut yang bernama Sung Gokong. 2004년에 총은 송준수 경장에게 지급된 겁니다. 누굽니까? 예전에 내 팀에 있었다. Singkat cerita, Hae-jin mengurungkan niatnya untuk membunuh Cha Gi-ho di kantor polisi. Dia langsung bertemu kepada bos Mojin di malam harinya untuk melaporkan bahwa senjata tersebut ternyata milik polisi, seseorang yang sudah dihapuskan 5 tahun yang lalu. 무슨 짓이든 해왔지. 숙청하라. Namun tanpa disadari oleh semua pihak, terlihat si Do-chul yang sedang melakukan interogasi kepada bandar narkoboy kecil untuk bisa menyebutkan siapakah yang telah menghajar anak buahnya beberapa waktu yang lalu. Tanpa basa-basi, akhirnya dia pun langsung mendapatkan informasi. Sedangkan di sisi lain, di mana Hae-jin yang terus saja berusaha untuk menemukan si Do-chul karena dia adalah biang keroknya yang telah menghancurkan semua rencana. Hae-jin yang terus saja berkeliling-keliling kota untuk bisa mendapatkan informasi si Do-chul tersebut, bertanya kepada seluruh masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi di manakah si Do-chul berada. Namun sayang sekali, dia pun tidak mendapatkan apa-apa yang ada di kota. Semua orang tidak mengetahuinya. Ketika dia sedang merenung di dalam mobil, tiba-tiba saja detektif Jeon menghampirinya. 너 지금 여기서 뭐하냐? 해라. Dengan tanpa basa-basi, detektif Jeon langsung mengatakan apa yang dia lakukan seharian penuh. Untuk bisa mendapatkan informasi, seharusnya dia harus bekerja sama dengan tim untuk bisa melakukan peringkusan. Kemudian, dia pun langsung menguatkan kepada detektif Jeon bahwa Hae-jin tidak mau menyia-nyiakan waktu. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba saja ada orang misterius menggunakan kupluk dan langsung diikutinya. 우리 찾을 겁니다. 쫓아가.
Entah siapa, entah di mana, mereka telah mengikuti seseorang yang sangat misterius, yang jelas berkaitan dengan si Docul. Dia pun langsung datang ke sebuah pabrik kuno dan terbengkalai, di mana Haijin dan detektif Jeon langsung masuk ke dalam sisi yang lain untuk bisa melakukan peringkusan dan akan melihat apa yang telah terjadi. Menyusup ke dalam pabrik terbengkalai tersebut, mereka pun terus saja mengendap-endap untuk bisa melihat apa yang akan mereka lakukan. Dengan sangat hati-hati sekali, dari kejauhan Haijin dan detektif Jeon melihat ternyata orang tersebut akan bertemu dengan si Docul dan akan melakukan transaksi. Diduga mereka semua adalah para bandar narkoboy yang akan menyebarluaskan pil hitam teler supaya bisa mendapatkan keuntungan. Namun di dalam hatinya Haijin mempunyai pikiran yang lain, karena mereka datang ke tempat ini bukan suatu dari alasan. Singkat cerita, akhirnya si Docul pun langsung datang menggunakan mobil hitam bertemu dengan pelanggannya, memberikan satu tas pil hitam narkoboy untuk bisa disebarluaskan di berbagai tempat supaya bisnisnya bisa menggurita. Akan tetapi setelah pelanggannya dia kabur, tiba-tiba saja mereka semua tanpa sadar ini semua adalah jebakan dan akhirnya digerebek. Sungguh tanpa diduga, si Docul ternyata membagi dua tim. Salah satunya adalah menghajar Bos Mojin dan sekarang menggerebek Haijin bersama detektif Jeon. Disinilah adu jotos. Sungguh tanpa diduga, taktiknya si Docul yang akan merajai semua pasar dan bos mafia. Dia telah berhasil menghajar Haijin bersama detektif Jeon yang sekarang sudah hampir terkapar. Walaupun Haijin masih sadar, ternyata dia mengetahui dari rekaman CCTV bahwa Haijin adalah orang yang telah diperkosanya beberapa tahun yang lalu, dan dia mendapatkan informasi dari bandar narkoboy. Memang sungguh mengerikan sekali, sehingga identitasnya sekarang diungkap. Haijin adalah orang yang bernama Yeon Jiwo. 오해진 형사. 이 씨발려나. Ya, sayang sekali episode 4 telah berakhir. Memang film yang sangat mengerikan sekali. Pertarungan antar bos mafia untuk menyebarkan serbuk teler dan pil hitam yang sangat oleng, supaya seluruh para rakyat Korea bisa nyimeng bersama. Yang jadi pertanyaan dalam episode ini adalah, apakah Haijin sekarang akan terungkap bahwa dia adalah anak buahnya Bos Mojin dan akan diburu oleh para seluruh polisi? Yang jelas kita akan saksikan di episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya dan tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.